Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Lumayan kaget ya saya tatkala melihat feeds. Kalau di YouTube itu apa bahasanya? Feeds ya. Feeds YouTube itu tatkala melihat ada berita bahwa influencer itu diteror karena memberitakan bencana yang ada di Aceh, yaitu bukan pemberitaan bencananya tetapi penanggulangan terhadap bencana itu. Jadi pada akhirnya dari apa yang saya dapatkan begitu ya, bencananya itu menjadi berlipat-lipat, yaitu bencananya itu sendiri dan bencana di dalam penanggulangan bencana itu. Kita sebagai negara yang berdaulat, kemudian memiliki pemerintahan yang utuh, kemudian memiliki administrasi yang dikatakanlah rapi begitu ya, itu kan dituntut untuk menyelesaikan bencana itu secepat mungkin di dalam penanggulangannya. Nah, bencana yang terjadi kemarin ini memang problematik ya. Saya sekali lagi mengatakan bahwa tidak layak permasalahan bencana ini dipolitisasi atau dia itu diambil keuntungan dalam bentuk apapun begitu ya. Itu tidak layak. Cuman ini permasalahannya bukan di dalam bencananya, dari apa yang mau saya bahas, yaitu perlakuan yang dialami oleh orang-orang yang menyuarakan itu. Katakanlah yang mengkritiki pemerintah begitu ya, supaya cepat nih. Kalau saya tinggalnya bukan di Jakarta, jadi teror-teror kepada saya itu nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Jadi yang suka dikatakan awas ada tukang cilok bawa ulekan, nah itu tukang cilok di sini kita kenal gitu ya, tahu orang-orangnya. Jadi nggak ada tuh tukang cilok bawa ulekan tuh nggak ada. Nah ini kan miris pada akhirnya ya di negara kita itu. Roy Suryo yang mempermasalahkan ijazah palsu dikriminalisasi, kemudian sekarang nih para influencer itu di teror. Ini miris, menyedihkan. Nah, salah satu yang di teror di sini adalah siapa yang namanya Mbak Sherly, nanti ya akan kita lihat nih, dan beliau akan menyebutkan apa jenis terornya begitu dan kira-kira siapa. Cuman saya melihat beberapa waktu yang lalu ada video dari Kasad ya, Kasad apa AU kalau tidak salah, saya juga tidak terlalu kenal orangnya. Kalau kemarin tidak nampak di di YouTube saya nggak bakalan tahu orangnya siapa. Itu marah-marah karena kritik yang terlalu tajam kepada TNI ya. Padahal nanti itu akan kita bahas kalau videonya itu cukup ya, kalau waktunya cukup. Ini kita supaya punya konteks dulu, kita dengarkan orang macam apa Mbak Sherly ini sehingga beliau itu di teror begitu. Ini kita saksikan nih. Kita berhitung dengan waktu hari ini, bahwa ketika bicara tentang waktu kita bicara tentang kemanusiaan, maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Oke, ini konteksnya waktu pemerintah ini tidak mau menerima bantuan luar negeri ya. Ini kan baru-baru saja berbicaranya tuh. Jadi konteksnya memang ada kritik terhadap pemerintah di dalam penanggulangan bencana ini. Kita lanjutkan dulu nih. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Itu dari saya. Nah, satu itu ya. Jadi ini orang reasonable sekali begitu. Anda bisa lihat di Instagramnya, saya sudah melihat itu kelahirannya 92, malah yang bersangkutan ini di dalam pendidikannya ada lulusan dari UGM juga begitu. Jadi orang yang make sense kok malah diteror. Apa jenis terornya? Nah, apanya akan kita saksikan nanti. Siapanya ya belum berani ngomong begitu ya, karena memang kita nggak tahu siapanya itu. Cuman adalah lead kepada sangkaan siapa, karena jenis terornya itu diantaranya
menunjukkan identitas pribadinya Mbak Shirley ini. Jadi sekali lagi dulu saya tegaskan, orang ini orang yang reasonable, logikanya ada. Lah kok orang seperti ini malah diteror begitu? Kita saksikan nih. Ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Mobilnya dicoret. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Oke, sebentar Mbak Shirley ini sekarang tinggalnya di Jakarta ya, kalau saya lihat di dalam profilnya itu. Nah, kalau di Garut insya Allah lah kejadian-kejadian kayak gini nggak bakalan ada, dan kalaupun ada mudah sekali melacaknya ya, apalagi buat orang yang akrab dengan masyarakat ya, apalagi para ustadz itu cepat ngusutnya kalau ada yang kayak gini. Kalau ada yang mau berani ya datang aja sekalian, kalau yang mau berani nih datang ke rumah, ayo kita tunggu. Ini susah. Jadi yang tinggal di Jakarta itu harus lebih hati-hati ya di dalam di dalam melakukan kritik di hadapan media sosial, karena orang-orangnya banyak yang nggak ngotak kayak gini begitu ya, dan itu miris sebetulnya karena kita ini negara demokrasi. Ini negara demokrasi kok masih ada perbuatan-perbuatan macam ini. Kita lanjutkan dulu. Kita coba buka ya. Ini itu bahasanya apa ya? Jangan Shirley, jangan kau manfaatkan bencana di Aceh untuk mencari popularitas murahan dan untuk menambah cuan buat kamu pribadi. Jangan kamu menggiring opini sesat. Nah, itu apanya tulisannya ya. Itu nanti akan ada kalau nggak salah di akhir tuh ditunjukkan. Nah, ini ngeri nih. Ada identitas KTP keluarga. Ada siapa yang bisa mengakses terhadap KTP seperti ini coba? Siapa? Ya, jawab sendiri nanti. Jawab sendiri itu. Ini mengerikan. Nah, keluarga gue dan juga teman-teman. Nah, jadi bukan beliau saja ya, bukan Mbak Shirley saja. Jadi ada yang lain-lainnya juga nih yang juga kena teror. Teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah, sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya suuzonnya kepada kekuasaan pada negara. Padahal katanya negara lagi sibuk kan ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Ya, dan supaya negara ini membebaskan dirinya dari tuduhan itu karena memang jenis terornya ini jenis teror yang bisa dilakukan oleh intelijen ya. Jenis teror yang bisa dilakukan oleh intelijen, bukan intelijennya. Saya katakan sekali lagi, jangan tipis telinga lah ya. Jadi orang itu ini harus membersihkan dirinya, harus diusut ini siapa yang melakukan teror seperti ini. Kemarin kan ada teror terhadap Tempo tuh ada tuh. Itu juga tidak selesai, harusnya diselesaikan. Ini banyak sekali PR kita itu. Ya suruh siapa, negaranya besar, sukunya banyak begitu ya, presiden cuma satu atau dua mungkin kalau sekarang ya, makanya jadi acak-acakan begini. Suruh siapa? Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, ya. TNI Polri lagi bangun jembatan, betul. Mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja. Teror kayak gini nggak usah lah, nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera,
gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Nah itu yang apa, link donasinya tuh kitabisa.com /Aceh Darurat Bantuan. Dan yang dikatakan betul ya, kita apresiasi terhadap TNI Polri yang ada di lapangan ya, karena nanti kita akan bicara tentang Kasat nih. Kemudian ya TNI Polri yang ada di lapangan, yang sebagaimana kita biasa dan sering saya katakan bahwa ketika kita mengkritiki kepolisian atau TNI dalam beberapa hal begitu, saya belum pernah mengkritik TNI. Mungkin sekarang bakal di akhir gak tahu tuh, saya tidak pernah. Itu yang dikritik itu sistemnya atau jenderal-jenderalnya, karena mereka yang pegang sistem, man behind the gun-nya, bukan orang-orang yang ada di bawahnya. Orang-orang yang di bawahnya itu orang paling capek. Mereka itu kalau polisi ya ada yang piket, TNI itu ada yang ngamanin orang-orang mabok tuh di hajatan-hajatan, di acara-acara konser-konser. Bukan itu yang kita kritiki, itu mah terasa begitu. Manfaatnya ada. Kita kalau kehilangan barang mau lapor kemana? Ya. Yang kita kritiki itu sistemnya, kalaupun ada nanti TNI. Bukan yang di lapangan-lapangannya tuh. jangan tipis telinga ya. Nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan lagi nih karena tidak berhenti di sini terornya. Ada lagi yang lain. Nah sini untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang, baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, saya suka sekali lain itu ya. Kebenaran itu ya demikian adanya. Lah kok ini orang sedang menyebarkan kebenaran, lah kok di situ malah ada penekanan begitu. Ini kan aneh. Influencer yang dimaksud tadi, misalkan seperti Mbak Shirley tadi, itu kan membangun logika yang sangat logis. Ini orang lagi kesusahan, ada luar negeri mau bantu begitu, lah kok malah tidak diterima. Tetapi hutangnya kok malah diterima, kan aneh tuh. Itu kan apa? Cuman stating the fact kan, ada bantuan dari luar negeri nggak mau diterima, hutang luar negeri tapi kok malah diterima. Ini bagaimana logikanya? Cuman mempertanyakan itu, lah kok malah di teror. Itu kan aneh. Kemudian seperti Ferry Irwandi misalkan begitu, itu kan mengeluarkan gambarnya, kemudian mewawancarai korban bencananya. Ini adalah kebenaran yang harus diungkapkan. Ya sudah, kalau memang pemerintah itu merasa tidak demikian, ya keluarkan juga saja informasi yang ada. Dan kalau memang kenyataannya seperti itu, kenyataannya demikian, tanggulangi saja bersama begitu. Jadi apa yang mau dipertahankan? Pride yang mau dipertahankan itu emang punya begitu, pride-nya emang ada ya. Ini aneh. Satu lagi nih yang kena teror nih, ada dapat bangkai tuh, bangkai ayam. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack, nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Nah kan, ya ini jenis-jenis teror yang menunjukkan bahwa dirinya itu memiliki kapasitas sebagai intelijen. Saya tidak katakan intelijen, sekali lagi ya, jangan tipis telinga tuh. Memiliki kapasitas itu. Nah, di antara yang punya kapasitas itu kalau di Indonesia kan banyak ya, di antaranya mata elang tuh ada juga. Debt collector, mata elang itu kan ada juga.
Karena betapa murahnya data di Indonesia itu, betapa murah dan mudah diaksesnya data di Indonesia ini. Jadi di belakangnya ada apa namanya, ada permasalahan lain begitu. Kalau ini bukan intelijen negara yang berbuat seperti ini kepada influencer ini, berarti mereka harus menjelaskan lah, kok kena. Kalau bukan intelijen negara, bagaimana mereka bisa punya akses semudah itu? Berarti kan data pribadi kita nggak aman tuh pada akhirnya begitu. Ada permasalahan lain di belakangnya dan ini harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, ya welcome to Konoha, memang begini keadaannya, mau gimana lagi. Ya nanti akan dikatakan di akhir tuh, kalau nggak punya backingan yang kuat, jangan coba-coba masuk ke dalam permasalahan seperti ini bakal ada nih. Dan teror tidak berhenti di situ. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang tidak saya tinggali. Dan itu tetap berlangsung sampai detik ini video ini dibuat dan diposting. Saya tetap mendapatkan kiriman barang COD yang nilainya lumayan besar. Mohon izin Bapak Kurir, saya tampilkan chat WA-nya, tapi saya tutup semua nomor-nomornya, kira-kira seperti ini. Nah itu ya, dikasih COD-an terus padahal nggak pesen ya. Cuman untungnya rumahnya tidak ditinggali begitu. Kalau ada itu paket terus datang ke rumah tuh. Nah ini bisa percepat saja ya. Misalnya teror melalui barang COD ini nggak berhenti juga, saya mohon izin ya kepada diduga pelaku yang menteror saya dan istri saya mohon izin untuk menindaklanjuti ini langsung ke ranah hukum karena ini sudah merugikan orang lain. Ya udahlah, kalau kalian memang tidak punya backingan atau tidak punya bohir di belakang, posisi kalian tidak kuat, posting aja yang lucu-lucu deh, nggak perlu nyenggol siapapun. Atau kalau mau aman atau bisa berada dalam lingkaran, ya pertebal lagi ilmu manjangin lidah, gila terus kalian pasti akan aman. Ya. Selamat datang di suatu negara yang katanya negara demokrasi. Ya nggak berhenti di situ ya, permasalahan di Indonesia itu masalah ijazah, kemudian bencana, udah bencananya nggak selesai, kemarin siapa yang bertanggung jawab, sekarang penanggulangan bencananya, di belakang penanggulangan bencana ini ada masalah lagi, masalah teror terhadap orang-orang yang berbicara, masalahnya di belakang ada lagi masalah administrasi, keamanan data begitu, terus menerus tuh. Sekarang begini dulu ya, saya jadi agak keder juga ya. Agak takut juga kalau misalkan dikatakan tadi terornya itu bawa nomor HP begitu ya, dan lain sebagainya. Udahlah, resiko. Cuman begini ya, saya tinggalnya di Garut, saya cuma mau tahu aja sedalam apa mereka itu atas data-data yang ada di daerah kalau ada begitu ya. Ya bukan nantang juga sih, kalau bisa ya janganlah sama saya mah ya. Saya mah YouTuber kecil begitu. Nih, yang mau saya perhatikan di sini, yang mau saya perlihatkan di sini adalah kasad siapa nanti akan lihat di hari yang mana beliau ini bersangkutan ini marah-marah. Kenapa? Karena kritik yang ditujukan kepada penanggulangan bencana, yang mana pada akhirnya bagi saya begitu ya, ini tidak bagus dilakukan oleh pemerintah instansi apapun itu, baik itu TNI ataupun Polri. Kalau dikritik udah diem aja begitu, kalau dikritik diem aja. Karena begini ya, saya mau kasih mukadimah dulu nih. TNI itu di masyarakat itu namanya lebih harum daripada polisian. Saya katakan berulang kali, saya melihat ini bukan dari perspektif masyarakat saja, tapi kepolisian pun merasakan hal yang sama. Itu dulu waktu ada virus itu ya, waktu ada saya nggak mau nyebut namanya lah. 3 tahun yang lalu tuh, itu dikatakan oleh para anggota kepolisian di antaranya, kita ini merasa tersaingi di depan masyarakat, bukan dari atasnya, bukan dari pemerintah, tapi di depan masyarakat. Karena di hadapan masyarakat itu image-nya tentara ini, TNI ini, dia lebih bagus daripada kepolisian image-nya. Nah, ini yang sudah bagus dan sudah baik seperti ini jangan dirusak oleh TNI-nya itu sendiri, apalagi oleh jenderalnya itu sendiri, yang mana tatkala nanti akan kita saksikan bagaimana tipis sekali telinga beliau ini, telinga yang bersangkutan ini sangat tipis sekali, seperti tidak mau menerima kritik begitu, malah yang mengkritik malah dimarahin balik.
dan lain sebagainya, itu malah menunjukkan tatkala terjadi kejadian di kemudian hari sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi, itu sedikit banyak akan ada tuduhan kepada TNI itu. Sedikit banyak akan ada, karena namanya orang ya, orang itu memiliki daya analisa, dan daya analisa itu sudah fatrohnya manusia. Nah, kita akan saksikan dulu nih apa yang dimaksud. Bekerja keras luar biasa juga. Berikutnya mohon izin. Ini 11 hari yang lalu ya, dari video ini dibuat. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi kami Nah, dari Pak Angkatan Maruli Darat nih. hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami Ya, dukung. kesan Angkatan Darat ya. Dari mulai Saya yang kurang tahu. bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya. Kita membuat poskes, ada pos kesehatan sampai 40 lebih, dapur 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan, tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan. Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan Satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia, Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Nah, kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Beli ada 18 yang sudah kita siapkan, di PU ada 14. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Beli. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU, 6 dalam tahap pemasangan, 5 sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan. Yang selanjutnya untuk Armco juga itu banyak yang mendaftar, udah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei. Setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya, posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan. Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa. Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB. Mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada, khususnya Beli, per Januari kami hitung Januari 50-an Beli mudah-mudahan bisa tergelar. Oke, saya tidak tahu seakurat apa atau sevalid apa data-data yang disampaikan oleh Pak siapa ini, Pak Kasat lah ya. Karena saya tidak punya data pembanding begitu. Ya percaya sajalah kalau saya Pak ya. Kalau ada yang punya data pembanding silahkan. Tapi jangan sampai kayak Pak Bahlil kemarin. Ya mengatakan sudah selesai padahal zong. Belum begitu. Jangan sampai seperti itu. Tinggal kami membutuhkan tambahan-tambahan alat yang terus kita coba kumpulkan untuk bisa mendukung. Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah memerintahkan segera mengadakan 50 jembatan Beli, mudah-mudahan ini bisa dikerahkan, mudah-mudahan untuk Beli ini bisa cepat. Untuk Armco, kami pesan ke pabrik, ada untuk sekian puluh kami kirim, ada sekian puluh kami kirim memang melalui laut. Jadi itu kira-kira Armco mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat, saya kira 100 kita bisa, 100 jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan, kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini, itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan, pasti banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu. Jangan diekspos lewat media. Nah ini nggak bisa seperti itu Pak Kasat, nggak bisa ya. Kekurangan itu jangan diekspos kepada media. Anda ini ya kalau berbicara urusan militer yang suka order begitu ya, bukan order menu, apa perintah begitu, jangan seperti itu. Ini haknya masyarakat untuk tahu apa kekurangannya. Lah kok jangan, emangnya apa kayak pelanggan fotokopi Padang begitu ya? Anda puas beritahu teman Anda tidak puas beritahu kami. Memang begitu.
Kan media itu namanya juga media. Ya media itu dia merekam, kasihnya kemana? Ya ke publik sphere, itu filosofinya seperti itu. Ke ruang publik tuh, bukan ke TNI. TNI itu bikin sendiri lembaga independen kalau mereka memang bekerja begitu ya. Dan TNI dan Polri ini bikin lembaga independen untuk mengaudit mereka sendiri. Ini di mana kurangnya supaya masuk itu kritikan dari dalam sebelum media mengekspos apa yang kurang di situ. Ya. Gak bisa, ini negara demokrasi. Bagaimana sih Pak? Anda itu kan sebagai garda paling depan di dalam menjaga negara yang demokratis begitu, yang berdemokrasi. Ini maaf ya, jangan galak-galak dulu sama saya. Kakek saya juga TNI juga. Kakek, udah lama ya. Kakek saya juga TNI juga. Saya tidak mengatakan ini atas dasar kebencian apapun, enggak. Dan saya juga tidak membahas permasalahan ini dalam permasalahan mengurus bencananya, tidak. Tapi di dalam ruang lingkup berpikir dan demokrasinya, ini concern channel saya dari awal. Kita lanjutkan dulu ya sebentar lagi. Kasihan anggota kami yang sudah, anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda kan membicarakan anggota Anda, bukan membicarakan Anda begitu. Kritik kita ini bukan kepada person TNI yang terjun, bukan, itu mah terlihat kok ya, bukan. Ini bagaimana sebagai sebuah sistem di dalam menanggulangi hal ini. Apalagi di belakangnya malah jadi ada teror, kan menyedihkan tuh. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support ya. Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis Ya, kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan yang terkena bencana, kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. ya itu sudah akan dilakukan, sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kewajiban secara negara untuk membantu. Itu kan sudah dilakukan dan tidak bisa menuntut, Pak. Ya, kita ini bernegara, kita kan bayar pajak, Anda kan dibayar sama pajak begitu. Bekerjalah yang bagus. Gak usah menuntut kita bersama-sama, gak usah menuntut, itu mah bonus. Kalau ada orang mau membantu TNI dan Polri atau ada kan yang yang bencana itu mau membantu yang dari masyarakat, itu mah bonus, jangan diharapkan juga begitu. Dan alhamdulillah cukup baik warga negara kita ini di dalam kebersamaan. Nah, tatkala turun ke lapangan kan di situ ada kekurangan-kekurangan dibicarakan di ruang publik, kemudian menjadi banyak kritikan terhadap lembaga-lembaga yang ada. Mungkin salah satunya juga TNI dan kepolisian begitu. Ya jangan tipis telinga. Jadi begini ya, bahwa jabatan-jabatan itu sudah Anda pegang ya, tunjangan, gaji, kehormatan itu bareng dengan seragam yang Anda pakai itu. Jangan meminta yang lain, jangan meminta lebih. Apa yang minta lebih itu? Hormat dari kita. Ya, jangan meminta itu. Kenapa? Jangan meminta itu. Karena hormat itu bukan disuruh kamu hormat sama saya. Respect itu earn, bukan gifted. Dia itu harus didapatkan, bukan diberikan. Dan apakah itu ada sekarang untuk instansi, saya katakan ya, bukan orang-orang yang terjun di bawah itu, bukan. Apakah ada? Susah. Gimana? Permasalahannya banyak. Kepolisian dia punya masalah sendiri. TNI kan untung baru sekarang saja, kemarin-kemarin karena aman, tidak ada permasalahan begitu. Ya, tidak ada permasalahan. Dan ini pun saya katakan sekali lagi, bukan orang-orang yang terjun ke bawah, bukan. Nah, kita tahu kok di antara kepolisian dan TNI itu orang yang paling repotnya itu orang yang paling bawah kok. Ya, sebagaimana tadi dikatakan kan, anak buah saya ada yang begini dan begitu. Ya kan anak buah bapak itu. Ya. Jadi jangan meminta hal yang lebih lah. Itu Anda sudah diberikan fasilitas oleh negara itu dengan semua gelar kehormatannya tuh, dengan semua bintang-bintangnya itu sudah. Adapun respect, hormat dari kita, earn. Ya, itu harus didapatkan tuh. Bukan diberikan, bukan dipinta. Apalagi sampai nyuruh-nyuruh tadi, begini dan begitu. Ya. Ini jangan diberitakan kepada masyarakat, ya apa? Itu sudah secara filosofinya begitu. Ini untuk kepada masyarakat, media itu. Jadi ala kulli hal, yang seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan citra yang buruk. Ya, tatkala di kemudian hari yang mana sudah terjadi. Ini ada teror-teror terhadap para influencer ini. Jadi jangan sampai tipis telinga lah. Ya, siapapun itu yang ada di pemerintahan. Kita mau jadi bernegara lah yang baik, berdemokrasi yang baik. Dengan segala hormat dan penuh terima kasih.
kepada orang-orang baik dari negara ataupun bukan yang terjun menggugurkan fardu kifayah kita ke daerah bencana. Demikian, wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.